Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kali ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai macam-macam badan usaha, jenis-jenisnya, dan kelebihan maupun kekurangannya. Sebelum itu, pengertian badan usaha adalah suatu kesatuan organisasi yang mempunyai tujuan untuk memperoleh laba atau keuntungan dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Bentuk-bentuk badan usaha di Indonesia yang bermacam-macam, namun secara garis besar terbagi menjadi dua, yaitu badan usaha yang berbadan hukum dan badan usaha yang tidak berbadan hukum. Nah, untuk badan usaha yang berbadan hukum, contoh besarnya adalah perseroan terbatas atau PT. Perseroan terbatas adalah badan usaha yang memiliki modal untuk melakukan kegiatan usaha. Perolehan modal dari PT ini berasal dari pemilik atau pemegang saham yang memiliki persentase bisnis berdasarkan jumlah saham yang mereka miliki. Biasanya, PT ini dibentuk oleh minimal 2 orang atau lebih dengan melalui kesempatan yang diketahui oleh notaris yang nantinya akan dibuatkan akta perusahaan. Lalu, akta tersebut harus disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM agar nantinya perusahaan tersebut resmi menjadi suatu badan usaha perseroan terbatas atau PT. Karakteristik dari PT yaitu berbadan hukum yang pasti. Yang kedua adalah memiliki modal dasar berupa saham. Yang ketiga ialah didirikan untuk mencari keuntungan. Nah, perseroan terbatas ini tersendiri memiliki jenis-jenis. Secara garis besar terdapat 6 jenis PT, yang mana setiap jenis perusahaan ini memiliki keunikannya tersendiri. Yang pertama adalah PT terbuka. PT terbuka atau TBK, atau juga yang disering disebut sebagai PT yang sudah go public atau Initial Public Offering, karena penyetoran modal di dalamnya bersifat terbuka untuk para masyarakat. Jenis PT ini akan menjual sahamnya ke masyarakat melalui pasar modal. Contoh dari PT terbuka misalnya adalah Bank Sentral Asia, PT Telkom, dan lain-lain. Yang kedua ialah PT tertutup. Terbalik dengan TBK, PT tertutup adalah jenis PT yang tidak melakukan aktivitas jual beli sahamnya untuk masyarakat luas. Modal yang didapat dari jenis PT ini bisa dari kalangan tertentu saja, seperti sahabat, keluarga, kerabat, dan lain-lain. Contoh dari PT tertutup misalnya adalah Salim Group, Bakri Group, Sinarmas Group, dan lain-lain. Selanjutnya ada PT domestik. PT domestik ini adalah jenis PT yang sudah berdiri dan menjalankan operasional perusahaannya di dalam negeri dan harus mengikuti seluruh aturan yang berlaku di dalam negeri. Selanjutnya ada PT kosong. PT kosong adalah jenis PT yang telah mengantongi izin usaha dan izin lainnya, tapi belum memiliki kegiatan yang dilakukan untuk kelangsungan perusahaan. Beberapa contoh dari PT kosong ialah PT Adam Air, Asian Biscuit, dan lain-lain. Selanjutnya ada PT perseorangan. Seperti namanya, PT perseorangan adalah jenis PT di mana hanya satu orang yang memiliki semua saham. Orang tersebut juga akan berperan sebagai direktur perusahaan, sehingga dia memiliki satu titik kontrol atau semua otoritas direktur dan RUPS. Contoh dari PT perseorangan adalah PT Jarum, Gudang Garam, Indofood, dan lain-lain. Yang terakhir adalah PT asing. PT asing ini adalah jenis PT yang telah didirikan di luar negeri atau negara lain dengan mengikuti dan menjalankan peraturan yang berlaku dalam negara tersebut. Nah, selain perseroan terbatas, badan usaha yang berbadan hukum misalnya adalah perusahaan negara, perusahaan daerah, koperasi, persero, dan yayasan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai badan usaha bukan berbentuk badan hukum. Contoh yang pertama adalah CV atau Commanditaire Financial. CV adalah sebuah badan usaha dengan permodalan yang terbatas yang didirikan karena terdapat kerjasama antara 2 orang atau lebih
yang terdiri dari orang yang bertanggung jawab mengatur perusahaan dan orang yang memberikan tanggung jawab terbatas kepada perusahaan. CV memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Ada 7. Yang pertama adalah terdapat 2 jenis keanggotaan di dalam CV, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Yang kedua adalah sekutu aktif merupakan anggota yang memiliki peran menjalankan aktivitas perusahaan, sedangkan sekutu pasif adalah anggota yang memberikan modal usaha tanpa ikut serta dalam menjalankan aktivitas perusahaan. Yang ketiga adalah sekutu aktif memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas, sedangkan sekutu pasif memiliki tanggung jawab yang hanya sebesar modal yang ditanamkan pada perusahaan. 4. Terdapat 2 jenis keanggotaan dalam CV, yaitu pasif dan aktif. Yang kelima, selanjutnya yaitu firma. Yang selanjutnya, badan usaha bukan berbentuk badan hukum yang lainnya adalah firma. Firma sendiri adalah suatu bentuk persekutuan antara 2 orang atau lebih untuk menjalankan badan usaha di bawah satu nama yang digunakan bersama. Firma terdiri dari anggota minimal sebanyak 2 orang dan setiap anggota memiliki tanggung jawab penuh atas badan usaha ini. Firma bukan merupakan badan hukum seperti halnya PT. Firma diatur sebagai badan usaha yang dibentuk berdasarkan persekutuan, bukan sebagai bahan hukum menurut undang-undang. Selain itu, firma juga tidak memenuhi persyaratan badan hukum lainnya, yaitu kekayaan yang terpisah dengan kekayaan pengurusnya masing-masing. Firma memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, memiliki para anggota yang akan selalu aktif dalam mengelola sebuah perusahaan. Yang kedua, risiko yang terjadi dalam proses usaha akan ditanggung dan dari tanggung jawab tak terbatas yang mereka miliki. Yang ketiga, ketika ada salah satu anggota yang meninggal dunia atau melakukan resign, maka tanggung jawab atas dirinya dinyatakan selesai. Biasanya, para anggota di dalam firma adalah orang-orang yang saling berterkaitan atau saling mengenal hingga saling percaya satu sama lain. Yang kelima, notaris adalah salah satu badan hukum yang biasanya menyaksikan perjanjian dalam firma. Yang keenam, pemakaian nama bersama akan selalu dicantumkan dalam kegiatan di dalam firma tersebut. Adanya perjanjian dengan pihak lain bisa dilakukan oleh setiap anggota firma. Keuntungan dan kelemahan dari badan-badan usaha tersebut. Kelebihan dari perseroan terbatas adalah mereka yang telah mengantongi badan hukum. Maksudnya adalah hal itu dapat memastikan kelangsungan hidup perusahaan bahkan jika kepemilikan perusahaan berubah. Selain itu, pemegang saham hanya bertanggung jawab atas modal yang mereka investasikan. Kekurangan dari perseroan terbatas adalah pengeluaran yang relatif mahal, karena jika membandingkan badan usaha berbasis PT dengan pembentukan badan usaha lain, prosesnya juga lebih rumit dan sulit. Kelebihan dari CV yang pertama adalah lebih mudah dalam mencari tambahan modal dari anggota pasif. Yang kedua adalah mudah dalam pencarian kredit. Pengelolaannya dapat diserahkan kepada pihak yang memiliki keahlian di bidangnya. Tanggung jawab perseroan pasif terbatas. Modal relatif lebih besar. Kelangsungan usaha lebih terjamin. Kekurangan dari CV adalah perseroan pasif tidak mengelola perusahaan dan hanya mempercayakan modal kepada peserta aktif. Lalu tanggung jawab peserta aktif tidak terbatas, sehingga mungkin dapat berlebihan. Yang ketiga adalah harta kekayaan persero aktif dapat disita jika perusahaan mengalami kebangkrutan. Yang keempat, modal yang disetor oleh persero pasif sulit ditarik kembali karena telah digunakan sebagai modal. Yang terakhir adalah keuntungan dari CV dibagi antara anggota. Selanjutnya adalah firma, kelebihan firma. Yang pertama adalah lebih profesional dengan adanya pembagian kerja. Lalu pemimpin firma dipilih berdasarkan keahlian masing-masing. Lalu modal relatif besar.
Pembagian keuntungan didasarkan perbandingan modal yang disetor dan lain-lain. Kekurangan firma. Tanggung jawab tidak terbatas pada modal, namun termasuk harta pribadi. Jika ada anggota yang melakukan pelanggaran hukum, maka semua anggota firma terkena akibatnya. Ketiga, kerugian satu anggota akan ditanggung bersama. Yang keempat, hak milik perusahaan tidak dapat dipisahkan dari kekayaan pribadi. Yang kelima, jika firma bangkrut, harta pribadi dapat ikut tersita. Yang terakhir, dapat menimbulkan perselisihan jika pembagian keuntungan tidak adil. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.